Jadi kemarin kita baru mengecek username. Kalau belum ada user yang login, maka dicek dengan fungsi empty. Kalau belum ada username yang login di aplikasi kita, maka PHP akan mengirim header ke browser agar browser mengeksekusi perintah ini, header, atau mengarahkan dia atau user diarahkan ke lokasi base URL, di mana base URL ini adalah sebuah konstan pada PHP yang kita ambil dari config PHP di sini. Dia konstan, kemudian isi dari konstan base URL adalah http localhost web news, di mana website atau project root kita berada di sini. Jadi ketika tidak ada user, maka akan diarahkan ke base URL. Satu lagi untuk memastikan bahwa user tidak akan mengeksekusi perintah setelah header ini, kita bisa menggunakan exit. Jadi PHP akan benar-benar menstop untuk mengeksekusi line setelahnya. Jadi setelah exit ini nggak akan dieksekusi lagi jika ada fungsi exit ini. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi atau line setelah line 10 adalah hanya akan dieksekusi jika sudah ada user yang terautentikasi. Oke, tanpa berlama-lama, user autentikasi kita biasanya membutuhkan sebuah halaman login yang biasanya simple saja, username, password, atau email password. Namun kali ini kita akan menggunakan username password karena lebih mudah ya, maksudnya email pun tidak terlalu susah, namun jauh lebih simpel menggunakan username. Baik, kita buat saja untuk forum atau halaman login untuk user bisa melakukan login. Kita buat dulu filenya, bisa dengan ekstensi PHP bernama login PHP ini seperti ini. Kemudian HTML biasa, bisa tulis HTML seperti ini. Kalau Sublime dia akan auto complete. Kemudian title kita isi login, dan selain-selainnya kita kosongin dulu. Kemudian pada sebuah HTML yang berisi inputan, kita kasih dulu sebuah tag form. Kemudian di dalam tag form ini kita beri inputnya, misal input type text, kemudian name-nya username, di mana input ini akan menerima username. Kemudian kita bisa memberikan label ini berisi teks, di mana user nanti akan diberitahu bahwa input ini adalah input untuk username. Kalian juga bisa menggunakan ID seperti ini yang lebih jelas. Cari label for seperti ini username. Pastikan nih case sensitive seperti ini, dan kalian bisa menggunakan break seperti ini. Kalian bisa copy untuk user menginput password. Nah, untuk password biasanya password adalah dengan type password. Jadi password yang di input oleh user tidak akan ketahuan. Pastikan juga ubah di bagian sini password. Password seperti ini, huruf kecil. Nah, kemudian satu lagi button untuk yang bisa diklik ya, nanti bisa diklik seperti ini, login. Jangan lupa beri type submit. Lebih kelihatan bahwa button ini adalah button untuk mensubmit form yang kita buat. Oke, seperti ini. Jangan lupa agar form kita tidak
kita bisa menentukan metode post seperti ini. Jadi forumnya akan mengirim HTTP request berupa post ke PHP kita. Oke, tampilan dari website atau dari interface login kita bisa akses di /login PHP seperti ini. Dia interface-nya username, password. Karena saya sudah punya atau menyimpan banyak sekali password, jadi di sini di autocomplete. Saya bisa membuka incognito ini nanti tidak ada username dan passwordnya. Copy URL-nya. Nah, jadi tampilan benar seperti ini. Username, passwordnya sangat simpel dan yang jelas adalah misal username siapa, misal username 1, kemudian passwordnya apa. Ketika klik submit seperti ini nanti akan diproses apakah username dan password ini match dengan username dan password yang ada di database kita. Nah, untuk step selanjutnya kita akan mendesain table MySQL untuk menyimpan password username dan password di MySQL kita. Kita buat saja. Kalian bisa create table menggunakan SQL command seperti ini, create table dan seterusnya. Tapi sangat ribet. Kalian bisa menggunakan adminer atau bisa juga mungkin yang kalian lebih paham semacam PHP admin mungkin lebih banyak dipakai. Saya nggak ada di sini, tapi intinya adalah kalian buat tabel dengan nama tabel users. Oh ya, kalau kalian ingin memakai database management UI, kalian bisa download adminer PHP, cari saja di Google. Kalian lihat sini adminer, kemudian download sini, kemudian versi PHP English only seperti ini. Kalian download PHP ini, dan ini adminernya nanti akan seperti ini. Diakses saja, taruh di folder PHP kalian, nanti akses adminer PHP atau kalian bisa rename dengan nama yang lain. Saya rename dengan adminer PHP, kemudian login dan kalian bisa melihat database, klik database, kemudian buat table. Oke, buat table kita bisa beri nama table user, kemudian kalian bisa menambahkan kolom username, varchar, mungkin jangan terlalu panjang, mungkin yang sampai kan 60, boleh 0, tidak boleh. Kemudian kalian bisa buat passwordnya ya, password biasanya varchar juga. Nah, untuk password ini mungkin agak lebih panjang, jadi bisa saja mungkin 300 saja. Nah, simple username dan password, jadi kalian bisa save. Kemudian setelah save, ini dia struktur table user kita. Jadi ada 2 kolom username dan password. Ya, untuk melakukan pengecekan username dan password dari form kita, ketika kita klik login, ketika kita isi username dan password kemudian klik login, kita bisa memproses input dari user tersebut. Kita bisa menaruh pemrosesannya di atas file login PHP kita, di atas HTML yang berisi form ini yang kita buat tadi. Kalian bisa cek dulu. Jadi kalau ada expose seperti ini, kalau no empty expose, artinya kalau user mensubmit form yang
ada di bawah ini, mensubmit form dengan mengklik tombol login ini, atau biasanya ketika ada di input username atau input password, klik enter, maka formnya akan tersubmit dan akan mengeksekusi bagian PHP ini. Dan kita cek apakah form yang diisi user empty. Jadi kalau empty, kalian bisa cek di sini. Kalau no empty, nanti cek username password. Kalau ternyata tidak empty, maka kalian bisa beli notif. Harus isi password, harus isi username password seperti ini. Nah, kalian bisa beri notif di sini, variabel notif seperti ini, kosong dulu di atas. Kemudian notifnya kalian taruh di bagian else, berisi harus isi username dan password. Kalian bisa kustomisasi notifikasi atau warning untuk usernya jadi lebih interaktif. Biasanya kalian taruh di sini seperti ini. Seperti biasa, kita cek keberadaan variabelnya atau apakah notif ini empty apa enggak. Jadi kalau no empty notif, jadi variabel notif tersebut memang tidak kosong, barulah kita echo variabel notif tersebut. Kita juga bisa memberikan styling ke variabel notifnya, jadi nggak cuman saya tunjukkan dulu. Jadi notif ini di dalam tag div ya. Notif ini di dalam tag div. Kalian bisa mengecek bagian post ini, empty post username, atau ini kebalik ya, jadi lebih baik kita cek apakah username dan passwordnya empty, atau kita menggunakan or. Jadi kalau user mensubmit username dan password tapi dia tidak mengisi, jadi kalau dia mensubmit form tapi dia tidak mengisi, maka kita beri notif seperti ini. Kemudian kalau dia mensubmit, kita nanti akan cek kebenaran username dan passwordnya. Seperti ini. Jadi kita bisa contohkan lagi. Harus isi username dan passwordnya. Kalau kita isi seperti ini, tidak ada warning. Kalau kosong, harus diisi. Kita bisa modifikasi sedikit supaya lebih mudah dipahami oleh user bahwa ini adalah warning sebuah kesalahan. Jadi kita bisa menggunakan tag style, kemudian color red, artinya kita membuat warning ini warnanya jadi merah seperti ini. Jadi kalau kosong dengan seperti ini, kalau diisi nanti nggak ada warning. Kalian juga bisa memberikan tag required seperti ini. Jadi ini malah lebih praktis, tetapi ini hanya di level front end, di level user. Jadi nanti nggak terhindar dari serangan security kayak serangan hacker dan semacamnya. Jadi pastikan selalu mengecek ada seperti ini pada bagian PHP-nya, meskipun sudah ada required di bagian front end-nya seperti ini. Kita contohkan. Jadi kalau kita asal submit seperti ini, browser akan memberikan notifikasi bahwa field username dan field password harus diisi seperti ini. Kemudian kita sudah memberikan warning. Setelah itu jika user menginput username dan password, kita akan cek username dan password dari database table user ya,
lebih spesifiknya dari tabel user yang telah kita buat ini, tabel user. Kita bisa memberikan contoh satu dan kita kasih saja mungkin username-nya username 1 atau username 01 dan passwordnya mungkin password yang simple dulu, password 123, save seperti ini. Nah, dia ada di database tabel user ada username dan password. Jika username menginput username dan password, kita cek saja kebenaran username dan password itu. Kita menurut saya sendiri juga tidak terlalu hafal, jadi kita bisa mengcopy saja seperti apa yang ada di bagian indeks ini, indeks PHP yang berisi list artikel. Pertama kita copy include koneksi PHP yang berisi koneksi database, kemudian kita include query seperti ini, query-nya. Kemudian kita ubah saja query SQL-nya, select from nama tabelnya, nama tabel yang telah kita buat. Kemudian where, dimana where adalah kondisi dimana kita username titik atau apostrof 2 seperti ini. Kemudian kalian bisa buat tabel username, post username, dan variable password, post password seperti ini. Kemudian cek pada bagian username and password equal apostrophe dan variable password seperti ini ya. Jadi ini adalah query yang akan mengecek username dan password. Kemudian jika kita cek apakah query ini akan menghasilkan data atau tidak, kalau menghasilkan data artinya username-nya benar, kita tidak perlu ngambil data username saja, kita cek aja apakah username dan passwordnya match apa tidak. Kalau match, berarti kita simpan ke variable global session username seperti ini equal username. Kita simpan username saja. Kalau ternyata tidak match username dan password, kita beri notif, tetapi notifnya sekarang beda, jadi lebih interaktif, mungkin username dan password tidak cocok seperti itu, lebih general atau lebih banyak dipakai. Seperti ini saja. Kita tes, username dan password tidak cocok. Misal kita tes username salah, seperti ini, username dan password tidak cocok. Kemudian kita bisa copy saja username 01 sebagai username dan password 123 untuk passwordnya. Kita bisa cek di sini saja, ini kita bisa variable atau echo untuk debugging aja bahwa berhasil login seperti ini, berhasil login. Nanti kita bisa hapus dan exit. Kita submit seperti ini, berhasil login ya. Kalau kita cek lagi asal username asal, karena nanti username dan password tidak cocok. Nah, sampai sini kita sudah berhasil mengecek username dan password yang disubmit oleh user.
dan menyimpan session username ke dalam username. Selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi header lagi untuk mengarahkan user kembali ke halaman adminnya. Jadi kita bisa header location, kemudian base URL plus admin PHP seperti ini, admin PHP. Nanti dia akan diarahkan ke base URL admin PHP di halaman PHP ini. Kita bisa kasih selamat datang seperti ini, selamat datang user. Kemudian bisa saja kalian kasih siapa dia, username-nya siapa kalau dia harus login. Kita cek saja. Pertama kita akses admin.php seperti ini, kemudian dia akan diarahkan ke base URL. Nah, kita perlu mengganti dari jika belum ada user yang login diarahkan ke base URL, diganti ke diarahkan ke login. Jadi tidak ke halaman awal tetapi ke halaman. Nah, seperti ini. Kita akses lagi admin PHP, enter, kemudian diarahkan ke login. Kemudian kita masukkan username dan password yang benar seperti yang ada di database. Username 1, password 123, dan klik login. Username 01. Seperti ini. Login. Oke. Oh, ini ada kesalahan dikit di sini di bagian direct pada bagian login. Di mana ada bagian redirect ini ternyata ada kesalahan. Fungsi header salahnya pada bagian mana ini? Oh, kita belum include config ya. Jadi config ini sangat penting sekali lagi. Ini juga bisa include one seperti ini, lebih safe. Config ini berisi base URL, jadi tadi tidak masuk karena belum ada base URL. Oke, kita cek lagi username 01 dan password 123. Oh ya, ternyata kita kelupaan untuk menaruh session start ya, seperti ini, session start. Jadi setiap kita memanggil session, kita harus memanggil session start selamanya. Jadi karena session start ini akan dipanggil terus, kita taruh saja di bagian paling awal pada config saja. Jadi bisa kalian taruh di config atau dimanapun. Jadi kalau config ini dipanggil nanti akan session start, atau kita taruh di admin saja, di admin seperti ini. Ini nggak usah. Dan di bagian login. Nah, dengan seperti ini nanti ketika ada check session seperti ini, nanti sessionnya akan diambil dari session username. Seperti itu. Kita coba. Bukan ini, username password. Type seperti ini. Username password. Submit. Nah, ini dia. Kita diarahkan ke admin PHP dan sekarang admin PHP-nya sudah berhasil diakses ya. Dari sebelumnya gagal karena tidak ada session username yang seperti ini. Dicek session username-nya, kalau tidak ada maka di redirect login, tapi karena kita sudah berhasil login maka kita bisa mengakses bagian selamat datang username ini. Kita bisa refresh pun
tetap sama, akan sessionnya tersimpan pada sistem kita. Kemudian kita juga akan membuat logout. Jadi logout ini sangat simpel. Kita akan menghancurkan atau mengkosongkan sessionnya kita kosongkan lagi. Jadi ketika admin ini diakses, karena sessionnya kosong, jadi akan direct ke login. Caranya kita bisa buat simpel saja. Kita bisa buat link, HTML link dengan anchor ref, kemudian seperti ini, dan bisa kasih logout. Ketika diklik logout ini, nanti dia akan mengeksekusi base URL logout PHP seperti ini. Kita tes dulu logout seperti ini, logout. Kemudian belum ada, kita buat file logoutnya PHP save logout PHP. Kita kasih lagi session start, kemudian kita destroy session. Kita destroy session username, kita pakai fungsi unset, fungsi dari PHP untuk mendestroy atau mengkosongkan username. Setelah berhasil, maka kita kasih header supaya browser mengalihkan user ke halaman login. Jangan lupa kita include branch config PHP milik kita, yang kita dimana memiliki constant user, kemudian diarahkan ke login PHP seperti ini. Kita back lagi, kita refresh alamat adminnya, kemudian kita klik link logout dan login user seperti itu ya. Ini salah, ternyata pada bagian login dia akan selalu ngeprint harus isi username dan password, sementara ini belum disubmit, jadi ada logic di sini yang salah. Kalian bisa berikan seperti ini ya, empty post, kemudian nn, kasih kurung, kasih blok gitu. Jadi satu blok ini akan dieksekusi sejajar dengan ini. Jadi kalau no empty post tetapi ini kondisi yang lain, baru akan mengeksekusi, akan men-set notif. Jadi kalau user saya juga salah, kalian klik atau buat satu kondisi no empty post seperti ini, no empty post. Atau malah yang lebih simple, kalian bisa gunakan no empty post and no empty user. Jadi malah lebih gampang. Jadi bagian ceknya di blok pertama, dan bagian warningnya adalah bagian terakhir, tetapi kalau postnya tidak kosong seperti itu ya. Kita refresh dan warningnya tidak ada. Asal oke. Kemudian kalau benar, password 123, oke, logout, oke, sempurna. Demikian
untuk autentikasi username, pembuatan halaman login. Terima kasih.